Ketika para habaib ini dibatalkan, yang membatalkan orang yang kenal saya. Saya kenal sama dia, udah baik sama dia. Udah, saya cari aman saja. Ingat. Kalau diam, ingat hadis ini. Fa'alaihi la'natullah. Dilaknat Allah, dilaknat malaikat. Yang diamnya coba, orang alim yang diam. Tujuannya apa tadi? Hanya cari aman saja. Jangan diam. Ngomong. Orang alim dohirkan ilmunya. Bahwa mereka yang membatalkan nasab Ba'lawi itu sesat. Mereka yang membatalkan nasab Ba'lawi itu secara kacamata syara dan ilmu nasab saja, mereka itu salah. Masa ahli nasab saja sedunia nggak ada yang membatalkan? Masa ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya hebat, mujtahid mereka dari dulu nggak ada yang membatalkan, tiba-tiba sekarang ada yang membatalkan. Hah? Apakah keilmuan Anda lebih hebat kepada keilmuannya Syekh Nawawi, keilmuannya para ulama-ulama terdahulu? Apakah Anda punya ilmu kasyaf dan karomah seperti beliau-beliau? Ya? Apakah Anda punya ilmu nasab seperti para ahli nasab yang kalibernya internasional? Enggak ada yang membatalkan. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah misalnya. Di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B. Sudah. Jangan banyak tanya. Yang jelas DNA tidak bisa. Dan itu bahaya sekali. Wah ini bisa merusak. Na'udzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat. Gara-gara ini. Apalagi sampai membatalkan nasab. Na'udzubillah. Qadhaf. Membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini. Dikatakan tidak sah. Gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya. Kalau Anda ada dicabuk 80 kali. Hati-hati. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Na'udzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar, itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a. Tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka faliyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya juga di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya. Jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu kemudian tidak seperti kenyataannya dan dia menghukumi terputus lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif. Dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Ya, kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Muslim, ketika seseorang menjelang sholat berbangga-bangga dengan nasabnya, dengan kakeknya. Ya, satu mengatakan kakeknya ini, satu mengatakan kakeknya ini, maka Nabi merespon dalam doa tidak itu. Ya, sami Allah liman hamida rabbana walaikal hamd, sampai ke ujungnya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, tidak ada yang lebih unggul, kakeknya si fulan atau kakeknya si fulan. Ini memberikan kesan bahwa nasab itu pada akhirnya di hadapan Allah, ya, keseluruhannya itu akan sirna seluruhnya kecuali amal saleh kita, kecuali nilai-nilai kebaikan kita. Ya,
Nah inilah poin-poin yang barangkali penting menjadi catatan. Tetap penghormatan itu mesti ada. Ya, kepada siapapun kita diajarkan untuk saling menghormati dan kita telah hatam dengan itu semua. Anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi ini lain Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia. Keturunan-keturunannya, itulah dia. As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi, bin Yahya, Habib Rizik, bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir, As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Fenomena sekarang ini terutama di media sosial, bahkan sudah mulai di majelis-majelis tertentu, termasuk di Malang Kabupaten juga sudah mulai. Adanya omongan-omongan yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu palsu, Yahudi, bahkan omongan-omongan lebih dari itu. Keturunan Fir'aun lah, apalah, macam-macam. Intinya begini. Kita ini tidak ngemis-ngemis untuk diakui. Ya, nanti orang mau percaya, mau enggak, itu tidak ada masalah. Cuman yang masalahnya adalah provokasinya. Tentang penyataan bahwa Ba'alawi di Indonesia itu palsu, sudah dibantah dengan ilmiah. 4 jam ada videonya, live 4 jam di Banten. Pertemuan di antara mereka dan sudah clear. Sebetulnya sudah ada perjanjian untuk tidak membahas ini lagi, ternyata mereka memunculkan lagi. Coba dibayangkan gini aja lah. Dari sejak zaman dahulu, para kiai-kiai kita dan para habaib kita ini tidak ada yang gegeran masalah ini. Mbah Khalil Bangkalan, contoh ya, Mbah Khalil Bangkalan. Murid-murid beliau ini banyak dari kalangan habaib, banyak, termasuk Habib Abdullah Bangil, Habib Abdullah Sangeng, itu muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Nah, gurunya Mbah Khalil Bangkalan ada juga habaib, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya. Kemudian abahnya pamannya pamannya Habib Ali Syabul Maulid. Dan ada beberapa habaib yang lain juga menjadi gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Hamid Pasuruan. Tidak pernah sekalipun beliau mengatakan Ba'alawi palsu. Bahkan hubungan dengan Habib Ja'far bin Syekhun As-Segaf luar biasa. Kemudian Mbah As'ad Syafi'i. Kemudian banyak lah pokoknya ya. Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh. Dalam kitabnya selalu menyebutkan tentang masalah Ba'alawi adalah benar nasabnya. Bahkan beliau juga punya jalur sanad ke Ba'alawi. Murid beliau juga ada Ba'alawinya, para habaib. Nah, apakah beliau-beliau tersebut tidak tahu? Kok baru muncul satu orang karena sakit hati kemudian memakai dalil, dan dalilnya ini bukan menyatakan palsu, tapi menyatakan bahwa dalam kitab itu tidak ada nama ini, dan itu kan bukan sebagai hujjah. Jadi Anda tidak mau bahas panjang lebar masalah ilmiahnya, ini panjang, kalau masalah ilmiahnya panjang, tidak usah. Cuman Anda bahasnya begini loh. Sejak zaman dahulu para kiai, para habaib tidak ada masalah. Apakah beliau-beliau ini tidak pintar? Hingga tidak tahu itu kitab, gitu loh. Mereka orang alim, mereka orang-orang wali, orang-orang luar biasa. Dan hubungan habaib dengan kiai harmonis. Al-Walid anaknya Mbah Habib Alwi, murid-murid beliau banyak para kiai-kiai. Termasuk Kiai Jubri ini, Kiai Basuri Alwi, Kiai Abdul Manan, Basuri Asikosari, Kiai Rahmat Bongko, dan banyak. Dan juga para habaib juga banyak santrinya. Dan Al-Walid belajar sama Habib Abdul Qadir dan juga pernah ngaji sama Kiai Yahya Gading, Kiai. Jadi antara kiai sama habaib zaman dulu itu harmonis. Hubungan guru santri. Nah sekarang ini mulai diadu domba dengan luar biasa kayak gini. Bahkan sepertinya sistematis diatur, benar-benar diatur. Dengan omongan dan cacian yang podo kabeh. Karena bukan merasa marah atau enggak, malah kita ketawa. Cuman ini bahaya. Ketika kita live suka muncul dengan kata-kata yang ya segitu-gitu aja bulat. Habaib Yaman Yahudi, Habaib Yaman keturunan Dajjal, Fakih Muqaddam itu Fir'aun. Nah, banyak kadang-kadang ada bagian lucu-lucuan. Babi, khinzir, apalah segala macam. Omongan-omongannya senada semua dengan akun-akun yang palsu. Nah kemudian ada juga yang gerilya ke majelis-majelis. Dan banyak yang menerimanya, seolah-olah ini kebenaran. Tapi itu mempecah belah. Yang menjadi masalah begini loh.
ketika ada seseorang yang kita cintai, ya, seorang kita cintai, misalkan di sini santrinya Habib Alwi kebanyakan, baik langsung maupun tidak, pasti cinta dengan Habib Alwi, ya. Kemudian beliau ini dicaci maki oleh orang, kira-kira panas atau bukan? Panas.